Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jika video ini sampai di kamu, itu artinya kamu sedang dalam perubahan menuju yang lebih baik. Lebih baik dan bebas. Bebas dari apa? Bebas dari ketakutan dan bebas dari kecemasan dalam berbicara. Video ini dibuat juga sekaligus sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang sempat nanya dan juga berbagi dalam sebuah diskusi ya. Gimana sih caranya supaya kita itu tergerak untuk bangkit dan berani berbicara di depan banyak orang, bertemu dan bertatapan dengan orang yang sebelumnya belum kita kenal. Beberapa di antara teman-teman pun selalu mengatakan dan mengiringi pertanyaan tersebut dengan jawaban, "Oke, tahu harus ngapain, oke, tahu harus berani, tapi gimana?" Kadang berat langkahnya untuk memulai, kadang berat rasanya untuk membayangkan kata berani itu. Nah, bisa dibayangin gak gimana kira-kira nih prosesnya? Oke, dari beberapa pertanyaan dan juga sedikit gambaran dari teman-teman yang memiliki pertanyaan ini gitu ya. Ketakutan dan kecemasan dalam berbicara itu cukup mengganggu ketika kita misalnya sampai gak jadi untuk tampil atau gak jadi untuk ketemu orang yang harusnya kita temui, atau misalnya agenda pekerjaan teman-teman yang mengharuskan untuk bertemu orang banyak akhirnya tertunda. Nah, cukup mengganggu kan ya. Nah, kalau di sini saran saya ya memang harus diatasi. Pertanyaannya adalah gimana caranya ngatasi, ya kan? Nah, ketika kamu memiliki pertanyaan ini pun itu adalah sebuah langkah awal sebenarnya ya. Gimana sih caranya? Nah, itu sebuah langkah awal karena banyak orang yang takut, cemas, tapi tidak tahu bahwa dirinya takut atau cemas. Ya, akhirnya dibiarkan seperti itu dan sampai berlarut-larut pun sampai itu terus terjadi gitu. Nah, sekarang jika teman-teman memiliki pertanyaan yang sama, maka siaplah mulai hari ini teman-teman sudah memulai untuk mengatasi hal itu. Nah, langkah pertama yang hendaknya teman-teman ambil adalah memulai untuk menyadari. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah menyadari bahwa teman-teman punya keluhan seperti itu artinya pintu pertama sudah terbuka ya. Jadi teman-teman ketika menyadari, sekarang pahami langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini adalah bangun mindset baru teman-teman bahwa bertemu dengan orang lain atau bertemu dengan siapapun itu adalah sebuah kebutuhan yang kapanpun bertemu dengan orang-orang atau bertemu dengan seseorang atau siapapun itu adalah sebuah kebutuhan, dan mau tidak mau teman-teman pasti akan dihadapkan pada situasi ini. Jadi mindset teman-teman saat ini adalah harus bisa, gimana pun caranya harus bisa. Nah, setelah teman-teman menyadari dan terbentuk mindset bisa ini, sekarang teman-teman mulai lakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan dimanapun, misalnya di rumah atau di tempat kerja teman-teman atau di tempat teman-teman biasanya melakukan aktivitas. Misalnya, yang pertama adalah dorong diri teman-teman untuk berani mengungkapkan hal sekecil apapun di rumah ya. Jadi biasanya teman-teman yang punya pemikiran tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, baik itu ide atau pemikiran-pemikiran atau pendapat atau hal kecil saja berupa keinginan atau apapun itu yang perlu dikomunikasikan, dorong keberanian itu untuk mengungkapkan. Yang sebelumnya gak enakan, yang sebelumnya gak berani, yang sebelumnya enggan untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, mulai sekarang coba terapkan langkah-langkah kecil ini, praktekkan langkah-langkah kecil ini. Jadi dorong diri untuk berani menyampaikannya.
hindari keraguan ya teman-teman. Karena apa? Ini kan teman-teman konteksnya adalah menyampaikan apa yang ada di pikiran. Jadi semasi itu adalah keinginan yang baik disampaikan dengan keberanian yang baik, maka teman-teman akan merasakan, oh ternyata kayak gini ya caranya, oh ternyata kayak gini ya rasanya kalau kita berani untuk menyampaikan. Nah, itu rasa yang akan teman-teman dapat ketika teman-teman berani satu langkah untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran teman-teman. Nah, 2 contoh praktis ini adalah hal yang bisa teman-teman praktekkan, dimulai dari hal yang sederhana. Jadi ini hal yang paling sederhana dan paling mendasar yang boleh teman-teman coba. Jadi rasakan gimana teman-teman ketika mencoba ini pertama kali. Nah, dari situ deh nanti teman-teman tahu kata berani yang dimaksud. Oke, nah ternyata pada akhirnya teman-teman bakal tahu bahwa segala yang menjadi ketakutan dan kecemasan ketika berbicara atau ketemu dengan orang itu adalah keberanian yang tertunda. Ya, so mulai dari sekarang coba praktekin, rasakan manfaatnya, dan lakukan terus. Oke teman-teman, thank you sudah dengerin tips ini ya. Terima kasih. Dan kalau teman-teman ada komentar atau ide setelah teman-teman mendengarkan audio ini atau memutar video ini, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, untuk bisa kita sharing atau adakah sesuatu yang mungkin bisa kita bahas untuk next video. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.